kami hormati, selamat datang dalam agenda Jumat Ceria Sharing is Caring edisi ke-7 dalam kesempatan kali ini, yang dimana pembicara atau narasumber pada kesempatan kali ini adalah Mbak Sarah Mutia, yang akan membawakan topik terkait review rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020 hingga 2024. Harapannya teman-teman dapat menyimak dengan sebaik-baiknya, dan jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan dicatat terlebih dahulu, kemudian nanti di sesi tanya jawab silakan ditanyakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai pembawaan materi, mari kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, langsung saja kepada Mbak Sarah, kami persilakan. Terima kasih Mas Jihan atas pembawaannya. Izin udah terlihat? Sudah, Mbak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yudi Hartanto, selaku Kabag TU Inspektor Utama. Lalu yang terhormat Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator, Bapak Fahrul, Pak Tri, Bu Hai dan Bu Elida, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran dan telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini ya. Sebelumnya mungkin saya akan membawakan tentang review Inspektorat Utama. Mungkin ini topiknya sebenarnya familiar ya di kelembagaan pemerintahan. Oke. Untuk yang pertama, berikut adalah outline yang akan saya paparkan. Yaitu ada pengertian dari Renstra sendiri, lalu yang kedua ada dasar hukum, lalu yang ketiga ada arahan dari Roren terhadap Renstra, lalu yang keempat adalah review Renstra Inspektorat sendiri, lalu yang kelima adalah penutup. Oke, langsung ke pengertiannya aja. Renstra itu apa sih gitu ya? Renstra itu adalah rencana strategis, di mana mungkin rekan-rekan udah pada tahu ya rencana strategis gitu. Tapi Renstra sendiri itu apa sih? Nah, Renstra itu adalah dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode selama 5 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN kementerian lembaga. Nah, isi di Renstra itu ada apa aja gitu ya? Renstra itu termasuk yang paling lengkap ya, karena Renstra itu memuat visi, misi, tujuan, terus sasaran strategis, ada arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan itu selama 5 tahun. Oke. Nah, untuk di BPOM sendiri, itu telah menyusun Renstra tahun 2020 sampai 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2020. Nah, sehingga per BPOM ini adalah menjadi pedoman bagi para satker pusat dan UPT itu untuk membuat Renstra terhadap satker atau unitnya. Oke. Lalu untuk dasar hukum sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, yaitu tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu diatur juga dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan Renstra 2020 sampai 2024, yaitu bahwa setiap kementerian atau lembaga itu wajib membentuk Renstra tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, untuk di BPOM sendiri itu ada per BPOM nomor 9 tahun 2020. Nah, ini untuk yang masih baru banget ya. Ini diputuskan oleh Kepala Badan POM di Desember 2021, yaitu tentang review rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020 sampai 2024. Oke. Lalu untuk outline yang ketiga, itu adanya arahan terhadap Renstra di lingkungan Badan POM. Oke. Sedikit bercerita, pada tahun 2020, itu BPOM kan mengalami perubahan lingkungan strategis, yaitu ditandai dengan adanya perubahan SOTK
yaitu yang diatur dalam Per BPOM nomor 21 tahun 2020, adanya penambahan direktorat baru, terus ada penggabungan, serta ada juga penghapusan, sehingga terdapat perubahan lingkup strategis. Lalu juga adanya pandemi COVID ya, yang mulai kalau nggak salah di Maret 2020, dan itu masih diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Nah, sehingga di tahun 2021, BPOM ini dirasa perlu melakukan revisi gitu terhadap Renstra-nya, di mana untuk mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Nah, atas rencana tersebut, maka BPOM melakukanlah koordinasi gitu ya dengan Bappenas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, ini sebenarnya untuk koordinasi dengan Bappenas cukup lama. Itu mungkin ada sekitar 3 kali pertemuan, yang intinya akhir dari koordinasi ini adalah Bappenas menyatakan bahwa BPOM itu tidak bisa merevisi Renstra-nya gitu, tapi bisanya itu adalah dilakukan review terhadap Renstra yang dimana nantinya untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, hasil dari koordinasi dengan Bappenas itu juga disarankan untuk BPOM ini koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB gitu. Kenapa? Karena perubahan-perubahan yang terjadi ini jika tidak dicantumkan dalam Renstra-nya gitu ya, dinilai nanti ada tidak sesuai gitu dengan kondisi terkini di BPOM, di mana nanti takutnya akan menurunkan nilai aktif BPOM gitu. Nah, setelah hasil koordinasi dengan Kemenpan RB, dinilai bahwa dengan tidak jadinya revisi Renstra, maka diubah dengan review Renstra. Nah, itu akan digunakan sebagai pedoman terupdate dalam pelaksanaan proses bisnis di BPOM. Nah, sehingga dengan hasil tersebut, maka Roren itu barulah melakukan sosialisasi ke seluruh Satker, pusat, dan UPT. Nah, sosialisasinya ini apa sih gitu? Nah, ini adalah berdasarkan surat edaran dari Sektama ya, nomor 645, tentang permintaan penyampaian dokumen rancangan Renstra dan reviewnya gitu, review unit organisasi dan satuan kerja di lingkungan Badan POM. Nah, untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, nah ITAMA itu menetapkan keputusan Inspektur nomor 30 tentang review Renstra dari ITAMA sendiri. Nah, untuk review Renstra di Inspektorat Utama, review dari Renstra itu kan berarti per bab ya. Di Renstra itu ada 5 bab. Yang review terhadap bab 1 itu di pendahuluan, isinya adalah tentang kondisi umum, potensi, dan permasalahan. Nah, untuk di kondisi umum, itu ada struktur organisasi. Kalau untuk di organisasi, khususnya di Inspektorat Utama, itu tidak ada perubahan yang masih tetap dengan eselon 2-nya itu adalah Inspektorat 1 dan Inspektorat 2. Lalu di kondisi umum juga ada namanya kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja. Nah, hasilnya dari review tersebut, Inspektorat Utama ini harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan peningkatan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan yang semakin dinamis. Nah, di Renstra yang pertama, jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Inspektorat Utama itu adalah 121 orang. Nah, data per Desember yang saya terima itu kurang lebih itu ada 64 pegawai. Nah, sehingga kan masih dibutuhkannya 57 pegawai ya. Tapi kemarin arahan dari Ibu Irtama di evaluasi Desember itu, kalau nggak salah ada penambahan lagi ya, formasi auditor dari BPKP gitu. Sehingga gap-nya itu malah akan semakin tinggi, sehingga memang untuk berdasarkan analis beban kerja, yaitu tadi Inspektorat harus peningkatan kompetensi dan memprediksi peningkatan kebutuhan SDM. Lalu untuk yang ketiga di kondisi umum itu adanya capaian kinerja Inspektorat Utama di tahun 2020. Nah, Inspektorat Utama ini ternyata hasil review adalah perlu melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru. Kenapa? Karena memang di tahun 2020 indikator-indikator di Inspektorat Utama ini ada beberapa yang sudah mencapai target gitu ya dari beberapa tahun kemudian atau sampai target akhir di Renstra itu di 2024.
Nah, lalu untuk yang potensi dan permasalahan baru, potensi yang dimiliki BPOM, yang dimiliki oleh Inspektorat Utama, ini adalah kita kan lagi masa COVID ya. Nah, BPOM itu kan memiliki peran untuk pemberian izin vaksin yang akan beredar di Indonesia. Nah, Inspektorat ini memiliki peran itu untuk melakukan pengawalan vaksin. Pengawalan ini tentunya adalah untuk pengawalan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu obat, terutama dalam pengawasan uji klinik yang valid. Nah, namun permasalahan yang dihadapi oleh Tama tentunya tadi ya masih di SDM yang terbatas, terus juga karena adanya pandemi COVID. Lalu selanjutnya adalah review terhadap bab 2. Bab 2 di Renstra itu terdapat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator. Untuk visi dan misi, ini masih sesuai dengan visi dan misi BPOM, lalu untuk tujuan juga masih sesuai. Namun untuk sasaran strategis dan indikator, untuk sasaran strategisnya itu masih sama, tapi terdapat penambahan indikator baru dan terdapat perubahan nomenklatur yang ada di sasaran strategis Inspektorat Utama ini. Oke, untuk lebih rinci ya, bisa dilihat dari peta strategisnya. Oke. Nah, jadi intinya peta strategis itu apa sih? Peta strategis itu intinya yang menjadi sasaran dari Inspektorat Utama nih, ngerjainnya apa aja sih? Nah, itu terdiri dari 10 sasaran strategis gitu. Nah, kalau untuk perubahan nomenklatur, ini ada perubahan di indikator ketiga, yaitu level maturitas SPIP yang terintegrasi oleh BPOM. Perubahan ini karena memang terdapatnya update penilaiannya dari BPKP, yaitu adanya penambahan seperti penilaian di indeks manajemen resiko, terus indeks efektivitas pengendalian korupsi itu IEPK, dan juga adanya kapabilitas APIP. Terus juga adanya perubahan dari perubahan nomenklatur, yaitu menjadi level kapabilitas APIP. Nah, selain perubahan nomenklatur, tadi telah disinggung ya untuk penambahan indikator baru, yaitu terdapat di sasaran program 6, yaitu persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Nah, memang untuk penambahan indikator ini tujuannya adalah untuk tetap menciptakan nilai tambah ya bagi Inspektorat Utama, karena sebagai APIP gitu, fungsi dari Inspektorat Utama ini kan selain sebagai assurance adalah sebagai consulting. Nah, indikator tersebut adalah menjadi komitmen dari Inspektorat Utama untuk mengukur fungsi consulting tersebut. Lalu untuk selanjutnya adalah review terhadap bab 3. Untuk bab 3 ini isinya arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan. Kalau untuk review terhadap bab ini, tidak dapat perubahan ya dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kelembagaan, di mana masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan dari arah kebijakan, strategi, kelembagaan itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsi pencapaian kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lalu untuk yang mungkin terakhir ya, ini adalah review terhadap bab 4. Nah, ini adalah target kinerja dan kerangka pendanaan. Nah, untuk target kinerja, seperti yang tadi telah disinggung, terdapat penyesuaian target berdasarkan capaian kinerja tahun 2020. Karena itu tadi, memang dari baseline 2020, Inspektorat Utama ada beberapa indikator yang sudah melampaui target dari akhir tahunnya Renstra. Lalu untuk kerangka pendanaan, di Inspektorat Utama ini secara umum sih masih sesuai ya dengan kebutuhan Inspektorat Utama, dikaitkan dengan tren besaran yang dialokasikan oleh Kemenq dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga memang deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran ini tidak jauh berbeda. Nah, untuk detail dari yang penyesuaian target yang dilakukan oleh Itama, ini mungkin bisa dapat dilihat ya dalam next slide. Oke. Nah, ini sih untuk perubahannya itu di kanan yang merah-merah ini ya. Yang pertama itu di nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan. Nah, ini semulanya adalah 6,43 sampai 7,84 di tahun 2024. Lalu menjadinya ini adalah 5,9 sampai 6,10. Nah, ini sebenarnya udah cascading dari sekretariat utama ya. Nah,
adanya penurunan target ini juga sebenarnya karena memang adanya form penilaian baru yang mungkin dari Kemenpan tentang indeks RB dan AKIP. Jadi yang tadinya tuh nilai maksimalnya 11 itu berubah jadi 8. Nah, untuk di Inspektorat Utama setelah dilakukan cascade dari ROREN, karena Inspektorat Utama itu kita memiliki tanggung jawabnya di bagian penguatan sistem pengawasan, maka nilai yang diajukan oleh ROREN adalah sebesar 5,98 sampai 2020 sampai 6,10 di 2024. Lalu yang kedua, untuk nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM, ini juga merupakan cascading dari Sektama, yaitu menjadi 8,56 di tahun 2021 sampai 8,8 di 2024. Lalu yang ketiga adalah persentase pemenuhan maturitas SPP Badan POM. Ini berubah nama ya menjadi level maturitas SPP terintegrasi Badan POM seperti tadi telah disampaikan. Memang adanya penambahan dari seperti penilaian indeks manajemen risiko IEPK. Nah, ini juga untuk secara angkanya berubah. Kita ini memakai kriteria ya, jadinya kriteria langsung karena kriteria itu hanya ada di level 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi tidak ada koma-koma lagi. Lalu untuk yang di persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi, ini adanya perubahan angka karena memang agar lebih mudah terukur capaian kinerjanya sehingga diubah menjadi 0,99 di mana kurang dari 1% agar BPOM dapat mempertahankan opini WTP-nya. Lalu yang kelima adalah persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Semulanya targetnya adalah 88% sampai 95%, namun realisasi di tahun 2020 ini sudah 93,47, sehingga memang pada saat rapat penyesuaian target ya bersama Ibu Irtama beserta koordinator dan para inspektur didapatkan target menjadi 92,5%, itu naik ya sebelumnya dari 90%. Lalu untuk di 2022 ada 93%. Lalu untuk di indeks kepuasan mitra, ini juga semulanya itu 82 sampai 86 di tahun 2024. Namun karena memang di realisasi tahun 2020 sudah 86,91, maka diubah targetnya menjadi 85,5 sampai 86 di tahun 2024. Next, untuk di indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, ini juga semuanya 80 sampai 84, namun karena realisasinya sudah 86,91, maka diubah menjadi 86,5 sampai 88 ya. Ini lumayan cukup tinggi penetapan targetnya. Lalu kalau untuk persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu itu masih tetap ya, itu masih di angka 100%. Lalu untuk di indikator selanjutnya, yaitu nilai peer review terhadap pengawasan intern. Nilai peer review ini maksudnya adalah bahwa ITAMA ini dinilai gitu oleh inspektorat kementerian atau lembaga lain yang sudah ditunjuk oleh AAIP gitu. Nah, tapi karena memang penilaian itu tidak dapat dilakukan setiap tahun gitu ya. Karena memang minimal itu 3 tahun atau paling cepat itu 2 tahun. Sehingga adanya perubahan yang tadinya dari 75, 80, 85, 90, 95 itu berubah menjadi 75, 75, 80, 80. Karena itu penyesuaian tadi. Penyesuaian karena memang penilaiannya itu paling cepat banget itu 2 tahun. Tapi minimal tuh rata-rata 3 tahun. Lalu untuk di persentase rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, ini ada peningkatan. Nah itu karena dari baseline-nya 92,98 jadi 93 sampai 96 di tahun 2024. Lalu untuk persentase pengaduan ditindaklanjuti secara tuntas, nah ini karena memang di 2020 kita sudah mencapai 100% ya. Sehingga di tahun 2021 sampai 2024 itu juga diikutkan menjadi 100%. Untuk persentase permintaan layanan konsultasi, ini karena indikator baru,
Nah, indikator baru ini dinilai dari aplikasi solusi gitu ya, yang dijawab oleh APIP itu maksimal 5 hari kerja. Nah, target dari 2021 sampai 2024 adalah 92% sampai 95%. Lalu untuk indeks RB, Inspektorat Utama, ini dinilai dari gabungan nilai RB-nya Inspektorat 1 dan Inspektorat 2. Ini juga mengalami penurunan target ya, karena memang sudah cascading dari Sektama langsung, yaitu dari 80,6 sampai 83,6 di tahun 2024. Untuk nilai aktif juga sama, yaitu 82,3 sampai 89,8 di tahun 2024. Lalu di level kapabilitas aktif, ini sama sih sebenarnya ini penyesuaian kriteria ya. Jadi memang setelah kita benchmark gitu ya ke inspektorat utama di kementerian atau lembaga lain, mereka itu nggak ada yang pakai koma gini sih targetnya gitu. Jadi memang langsung ditargetkan langsung tuh levelnya tuh berapa gitu. Nah, untuk di target 2021 sampai 2024 itu 3 sampai dengan 4. Nah, kalau untuk indeks profesionalitas ASN ini juga terdapat penurunan target ya. Karena memang ini juga langsung ada cascading surat dari Sektama. Sebenarnya ini dari Sektamanya itu mengumumkan bahwa memang kan di BPOM ini adanya penambahan loka POM baru ya yang lumayan cukup banyak, sehingga mungkin memang targetnya itu terbagi menjadi lebih banyak. Nah, untuk di 2021 sampai 2024 targetnya adalah 84,28 sampai 85,58. Nah, untuk di indeks pengelolaan data dan informasi. Nah, ini sebenarnya masih jadi PR ya untuk Inspektorat Utama, karena di tahun 2020 ini nilainya masih 0. Nah, untuk di tahun 2021 ini kemarin itu terakhir dapatkan nilai 1. Nah, untuk terdapat penyesuaian sih di tahun 2022, ini juga berdasarkan surat ya dari Sektama, itu menjadi 2,25, di mana sebenarnya untuk mencapai ini dibutuhkan bukan hanya 1 atau 2 orang, karena memang ini ada dari email corporate dari individu sendiri. Jadi memang diharapkan untuk di tahun 2022 ini semoga nilainya bisa mencapai 100% atau mungkin lebih. Nah, untuk di indikator ke-18, ini ada nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama. Nah, ini nilainya itu dari nilai IKPA ditambah nilai EK. Nilai IKPA-nya itu nanti 40%, lalu nilai EK-nya itu 60%. Nah, ini juga targetnya mengikuti cascading dari Sektama, itu di 2021 93,9 sampai 96,9. Lalu untuk di terakhir, tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama. Nah, ini targetnya sih masih tetap ya, cuma ada informasi terbaru dari Roren bahwa di tahun 2022 sampai seterusnya itu bahwa indikator tingkat efisiensi penggunaan anggaran ini akan dihapus. Tapi hanya untuk tingkat Satker. Tapi kalau untuk di tingkat eselon 2, tingkat efisiensi penggunaan anggaran ini masih ada ya. Nah, kenapa dihapus? Info dari Loren ini sebenarnya untuk tingkat efisiensi ini sudah tercover di nilai EK, di nilai EK itu yang sudah ada di NKA. Seperti itu. Nah, dari hasil tadi sebenarnya target indikator yang turunnya ada nilai RBB POM dari pembuatan sistem pengawasan, nilai aktif, terus internal akuntabilitas, lalu nilai peer review yang tadi sudah sempat disampaikan bahwa nilai peer review itu turun karena memang adanya penyesuaian dari hasil capaian penilaian yang dilakukan 3 tahun sekali. Lalu indeks profesionalitas ASN dan juga mungkin sudah menuju akhir. Kesimpulan dari hasil review Inspektorat Utama ini, sebenarnya secara umum pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama BPOM itu masih berjalan baik ya, dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan mencapai target pada akhir tahun 2024. Rekomendasinya di mana hasil review Renstra ini yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar
dalam penyusunan rencana kerja Inspektorat Utama serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang telah terjadi. Untuk jika ada pertanyaan bisa langsung bisa langsung ditanyakan dan akan didiskusikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke MC Bapak Jihan Maulana Fikri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Untuk yang Zoom, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan Mas Yoga ya. Ya Mas, halo, yes. Cek, aman Mas. Oke. Mbak Sarah, ini kan membahas mengenai review Renstra ya Mbak ya. Untuk Renstranya sendiri Mbak, itu bisa tolong dijelaskan ya Mbak ya? Alur-alurnya gitu Mbak, step-stepnya mulai dari perencanaan gitu hingga nantinya penetapan gitu Mbak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Sarah. Langsung ya. Oke, terima kasih Mas Yoga atas pertanyaannya. Alur penyusunan Renstra ya. Mungkin saya jelaskan secara mungkin bisa saya jelaskan secara globalnya dulu kali ya. Sebenarnya kalau untuk penyusunan Renstra itu sih kalau yang saya baca ya, pasti disusunnya itu kan sebelum tahunnya itu terjadi. Nah, misalkan kayak tahun 2020 sampai 2024. Nah, sebenarnya tuh BPOM udah nyusun itu dari tahun 2018. Nah, itu diawalin dengan apa? Diawalnya tuh dengan penyusunan rancangan secara teknokratik. Nah, di mana menggunakan biasanya itu pendekatannya itu dari top down atau bottom up. Dan itu ada partisipasinya itu dengan melibatkan perwakilan baik dari BPOM pusat maupun beberapa balai besar gitu di BPOM serta pemangku kepentingan yang terkait. Nah, setelah mungkin misalkan hasil pemilu 2019 gitu ya, presiden terpilih, maka rancangan tadi yang teknokratik itu dielaborasikanlah dengan rancangan awal RPJMN nasional yang telah membuat visi misi serta program presiden gitu, program presiden yang terpilih sehingga menghasilkan rancangan Renstra BPOM. Nah, rancangan Renstra BPOM ini nanti tuh akan ditelaah nih oleh Bappenas gitu. Yang ditelaah itu seperti visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokoknya itu sesuai nggak sih dengan tupoksinya BPOM gitu. Nah, terus substansinya Renstra ini juga harus konsisten gitu dengan rancangan RPJMN nasional. Nah, pada saat rancangan Renstra BPOM itu ditelaah gitu ya oleh Bappenas, itu paralel juga nih dengan penyusunannya Renstra BPOM di tingkat eselon 1 maupun setiap unit organisasi gitu. Nah, kalau untuk alurnya yang dari penyusunan di tingkat eselon 1 ya mungkin saya bisa share screen alur fotonya ya. Bentar. Lihat ya, kurang terlihat ternyata guys. Cukup ya. Nah ini ya pertama itu ada di persiapan penyusunan ya. Nah di tahap persiapan penyusunan ini ya pertama itu pasti ada nih dibentuk dulu tuh tim penyusun Renstranya gitu, yang udah ditetapin oleh masing-masing kepala unit organisasi atau satker. Habis itu baru di penyusunan ini dia mengidentifikasi gitu isu-isu strategisnya itu apa aja, terus melakukan identifikasi tentang peraturan perundang-undangan itu bagi kementerian atau lembaga tersebut untuk pelaksanaan tugasnya, lalu identifikasi dari struktur organisasi serta identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra inilah.
Lalu yang kedua, itu mengidentifikasi kondisi umum gitu dan analisis potensi dan permasalahan. Di mana itu dengan evaluasi pencapaian program dan kegiatan, lalu juga adanya aspirasi masyarakat menggunakan SWOT analisis. Lalu yang ketiga itu penyusunan visi dan misi. Nah, dalam penyusunan visi ini harus memberikan gambaran umum gitu mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh KL tersebut tuh apa sih gitu pada akhir periode perencanaan, dan selain itu visi juga harus memberikan gambaran konsistensi selama 5 tahun mendatang gitu dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peran dan fungsi suatu organisasi. Lalu untuk yang misi sama sih sebenarnya untuk sama seperti visi, di mana batasan operasional ini harus diperhatikan, di mana misi juga harus memberikan gambaran mengenai rumusan umum apa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Lalu untuk yang keempat baru disusunlah lagi nih tujuan dan sasaran strategis. Nah, kalau untuk penyusunan tujuan, ini tujuannya itu jelas ya harus sejalan atau sesuai dengan visi dan misi dari KL tersebut. Terus juga menunjukkan suatu kondisi apa sih yang ingin dicapai pada periode jangka tersebut, dan tujuan juga harus dapat dicapai gitu, karena percuma juga menyusun tapi nanti tidak tercapai. Terus tujuan ini juga dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis dan arah kebijakan strategi, serta program dan kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi. Oke. Lalu yang kelima ini penyusunan arah kebijakan strategi. Nah, untuk penyusunan arah kebijakan strategi, ini kalau untuk yang arah kebijakan unit organisasi atau satker ini pasti menyesuaikan BPOM ya, namun juga dapat sih menambahkan arah kebijakan yang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dari satker tersebut. Nah, biasanya untuk penetapan rumusan strategi ini melakukan analisis SWOT ya, tapi tetap memperhatikan dengan strateginya BPOM. Lalu yang keenam, yaitu penyusunan program kegiatan sasaran dan indikator. Nah, kalau ini menggunakan balance scorecard, di mana menggunakan prinsip dari balance scorecard itu terdapat kayak learn and growth gitu. Ya, bentar. Dan itu merupakan hasil cascading atau alignment gitu dari peta strategis antar level dan fungsinya masing-masing. Lalu kalau untuk indikator ya tadi, indikator itu menggunakan metode SMART. Nah, SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Jadi memang bersifatnya itu harus outcome serta harus mampu menggambarkan ketercapaian sasaran. Untuk ketujuh itu penyusunan target dan pendanaan. Nah, kalau untuk yang target ini sendiri harus menggambarkan angka yang kuantitatif ya, atau yang akan dicapai itu dari setiap indikator itu apa aja. Nah, penetapan target juga harus relevan dengan indikator. Nah, kinerjanya logis dan berdasarkan baseline yang jelas. Terakhir baru deh penyusunan kerangka kelembagaan, di mana penyusunan kerangka kelembagaan ini tujuannya itu nanti untuk meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan RPJMN itu sesuai dengan fungsi serta visi dan misi dari KL tersebut. Mungkin baru deh nanti kalau dari situ setelah ditelaah dari Bappenas tadi, dan misalkan ada revisi atau penyesuaian, mungkin nanti dari BPOM juga melakukan penyesuaian, baru setelah dinyatakan sudah oke gitu dari Bappenas, maka sudah bisa ditetapkan. Gitu sih Mas Yoga, mungkin akan terlalu rumit ya terserah ini, tapi mungkin alurnya secara global itu seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan, dan mungkin kalau ada tambahan dari rekan-rekan sekalian boleh sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan jika ada pertanyaan kembali. Dari teman-teman yang luring ingin bertanya? Oh ya, silakan Mas Nanda. Baik, terima kasih Mas Jihan atas itu waktunya. Bisa diambil
Cek. Bisa diambil kesimpulan sebelumnya, jadi memang rencana strategis ini merupakan hal yang sangat penting ya Mbak dalam suatu badan atau lembaga agar mencapai tujuannya dengan tepat dan sesuai dengan visi dan misinya. Lalu sudah dijelaskan sebelumnya sama Mbak Sarah bahwa rencana di BPOM itu dikatakan sudah sangat baik. Lalu pertanyaan saya, bagaimana sih cara menentukan target rencana strategi yang baik agar rencana tersebut yang sudah disusun tepat dan sesuai dengan visi dan misi suatu badan atau lembaga. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Nanda. Berarti cara menentukan targetnya gitu ya Mas Nanda. Iya. Oke. Sebenarnya kalau untuk menentukan cara menentukan target di BPOM ini sebenarnya sudah melaksanakan metode SMART ya, di mana menurut saya pribadi sih metode SMART ini sudah sangat merefleksikan gitu apa yang harus kita capai, karena SMART itu mungkin bagi yang pada masih awam, SMART itu salah satu metode, itu ada singkatannya dari S-nya itu spesifik, di mana memang spesifik itu berarti targetnya itu harus rinci dan detail gitu, dengan menggambarkan apa sih yang pengen kita raih gitu. Nah, contohnya nih misal, salah satu indikator kita aja di inspektorat utama itu kan, di indikator pertama tadi inspektorat utama bertanggung jawab terhadap program penguatan pengawasan pada reformasi birokrasi. Nah, ini tuh tujuannya apa sih spesifiknya gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN gitu pada masing-masing instansi pemerintah. Nah, target yang ingin dicapai benar-benar itu apa gitu, dengan caranya melalui program apa, yaitu melalui misalkan kayak meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, itu yang dilakukan oleh seperti yang tadi pengawalan kita terhadap laporan keuangan ya, yang biasanya rekomendasi ditindaklanjuti oleh BPK. Terus meningkatkan salah satu opini BPK, itu kan salah satu cara gitu untuk mencapai tujuan bahwa penyelenggaraan pemerintah ini kita tuh bersih dari bebas dari KKN tersebut gitu sih. Terus itu untuk yang spesifik. M-nya itu measurable. Measurable itu maksudnya adalah terukur gitu. Nah, ukurannya itu apa sih gitu? Ukuran itu bisa berupa angka, bisa berupa persentase, gitu, bisa berupa volume. Nah, gunanya measurable ini apa? Itu untuk melihat dan menentukan, misalkan contoh di indeks profesionalitas ASN di TW2 misalkan ya, TW2 itu ternyata targetnya kita misalkan 89, tapi di TW2 itu kita masih 70 misalkan. Nah, itu kan udah ada terukur ya, angka 70 itu. Nah, sehingga dengan terukurnya itu kita bisa tahu nih bahwa capaian itu tuh udah bagus atau belum sih gitu. Nah, kalau misalkan belum bagus, terus langkah selanjutnya apa sih yang dilakukan oleh inspektorat utama untuk meningkatkan nilai di indikator indeks profesionalitas ASN-nya gitu. Nah, terus yang M-nya tadi measurable, oke. Terus yang A-nya itu accountable atau achievable gitu. Di mana target yang ditetapkan tuh ya masih bisa dicapai gitu. Jangan kita menetapkan target setinggi langit tapi kita nggak bisa mencapai itu gitu. Nah, untuk caranya biar kita bisa achievable tapi juga enggak yang rendah-rendah amat gitu ya. Itu gimana caranya? Biasanya sih kalau untuk itu umumnya itu kita lihat dulu nih historical performance kita gitu. Dilihat datanya itu 3 tahun terakhir tuh capaiannya seperti apa. Kayak tadi contohnya realisasi di tahun 2020 kan tadi ada yang lebih tinggi ya. Nah, itu sehingga nanti disesuaikan lagi targetnya. Kalau misalkan udah mencapai target akhir di Renstra, misalkan kita udah 90%. Target di akhir Renstra kita di 2024 kita udah 90%. Itu kayak mungkin dilihatnya dari kementerian atau lembaga lain itu, nah ini inspektorat utama BPOM itu udah bagus banget tuh, masa targetnya masih segitu aja sih kayak gitu. Nah, makanya tadi dilakukan lah penyesuaian target. Lalu juga bisa juga sih untuk caranya itu untuk menetapkan target itu dengan kita benchmark ke kementerian atau lembaga lain. Contohnya mungkin yang bisa saya ambil nilai peer review. Nilai peer review itu sebenarnya itu untuk di inspektorat kementerian atau lembaga lain itu termasuk sedikit ya nilai peer review itu indikatornya.
kayak yang saya cari-cari gitu ya. Indikator itu tuh cuma ada di Kemenkyu. Kalau untuk kayak di inspektor lain masih belum ada untuk nilai peer review. Gitu. Lalu untuk R-nya itu relevan. Yaitu tadi relevan tuh bersifat masih sesuai atau nyambung gitu ya dengan tupoksinya yang diemban oleh inspektor utama. Jangan kita menetapkan target yang sebenarnya nggak relevan sama tugas dan fungsinya inspektor utama. Terakhir tuh T-nya itu time bound. Time bound itu intinya kayak sasarannya kita itu memiliki target waktunya itu kapan gitu. Target waktunya itu yang jelas gitu. Contoh misalkan seperti nilai indeks RB itu kan per tahun. Kayak indeks profesional ASN itu per triwulan. Terus kalau misalkan persentase pengaduan itu bisa per triwulan. Rekomendasi pengawasan yang dilakukan itu tuh per bulan. Jadi tuh time bound itu kapan aja sih ini dinilai gitu. Jadi biar jelas juga sih. Jadi target yang baik atau melakukan yang baik itu tadi mengandung 5 tadi itu SMART tadi. Dan untuk di inspektor utama sih sudah pakai itu semua. Itu mungkin Mas Nanda, mungkin biar tercerahkan ya. Oke, terima kasih Mas Nanda. Selanjutnya dipersilakan Pak Fahrul dulu ya tadi ya. Silakan Pak Fahrul. Ya, makasih Mas Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya. Yang kami hormati Pak Yudi, Pak Tri, kemudian Bapak Ibu, rekan-rekan di Inspektorat Utama, Inspektorat 1 dan Inspektorat 2. Oke, makasih Mbak Sarah paparannya, nge-refresh kita ya terkait Renstra ya. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah berkaitan dengan penjelasan di dalam lembar kriteria evaluasi ya, atau lembar kerja evaluasi yang memang sering dilakukan evaluasi oleh rekan-rekan auditor ya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan monitoring target jangka menengah dalam Renstra, monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan. Nah, di dalam lembar kerja evaluasi itu kan memang ada kriteria bagaimana monitoring target kinerja jangka menengah gitu ya. Nah, termasuk dalam salah satu kriterianya adalah adanya jadwal mekanisme atau SOP tentang mekanisme monitoring tadi capaian target Renstra secara periodik, Pak. Nah, ini yang kita sudah punya belum ya SOP itu, mekanisme atau jadwalnya begitu ya. Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hasil review Renstra gitu ya. Nah, hasil review Renstra itu ketika kita melakukan review Renstra, apakah sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya atau dibandingkan Renstra sebelumnya gitu ya. Artinya ada kondisi yang lebih baik atau inovasi begitu ya berkaitan dengan Renstra sebelumnya yang diungkapkan, yang dituliskan di dalam review Renstranya begitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tindak lanjut rapat kita tahun lalu ya. Saya masih ingat bahwa di dalam diskusi dengan auditor ada statement bahwa kita bisa menggambarkan ukuran keberhasilan dari indikator tujuan atau outcome gitu ya. Apakah sudah memenuhi kriteria yang tadi Mbak Sarah sampaikan kan kriterianya SMART, kemudian tujuannya sudah berorientasi outcome atau berorientasi hasil. Nah, apakah kita sudah pada tahapan untuk menyatakan bahwa indikator atau kinerja begitu, kinerja seseorang itu sudah dikatakan mencapai target, berkinerja atau belum? Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bangun begitu ya. Apakah sudah men-state bahwa capaian dari kinerja individu atau mungkin kinerja unit gitu ya, sudah berkinerja atau belum? Gitu.
Ini 3 pertanyaan Mbak Sarah, kita diskusikan ya. Oke, makasih Mas Jihan, Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Terima kasih Bapak Fahrul. Mantap ya Pak, pertanyaan Pak. Oke, untuk yang pertama ya Pak, untuk SOP mekanisme monitoring. Oke, kalau untuk SOP mungkin saya masih belum ini ya, masih belum tahu ya, belum melihat. Tapi mungkin ini menjadi masukan juga ya Pak Fahrul. Nanti mungkin saya akan ngecek juga untuk SOP mekanisme monitoring capaian ini akan menjadi selis untuk di PR-nya PE. Nanti saya akan cek dulu apakah sudah ada atau belum. Nanti jika memang belum ada, kami akan mulai untuk menyusun draftnya gitu ya Pak Fahrul. Dan akan didiskusikan juga dengan Inspektorat 1 dan Inspektorat 2. Lalu untuk yang kedua itu dari hasil review Renstra, apakah sudah menunjukkan yang lebih baik ya Pak dari Renstra yang sebelumnya gitu ya Pak. Nah kalau untuk dari hasil review Renstra ini, sebenarnya hasil review Renstra ini kan sudah ada formatnya gitu ya Pak dari Roren. Nah itu reviewnya itu memang hanya untuk terhadap bab-bab di mana babnya itu apakah sudah sesuai atau belum gitu, dan lalu apakah ada perubahan gitu di setiap babnya. Nah kebetulan kalau untuk di hasil review Renstra-nya Itama ini, kalau untuk secara bab 1, 2, 3-nya itu sih sebenarnya masih sesuai ya Pak. Cuma kalau untuk yang bab 4 ini di target kinerja tadi, kalau untuk di target kinerja ini sebenarnya berarti hasil reviewnya ini menunjukkan yang lebih baik sih Pak. Karena kenapa? Karena penyesuaian targetnya dari Inspektorat Utama gitu. Dari hasil-hasil capaian Inspektorat Utama di tahun 2020 itu kan sudah lumayan banyak ya yang mencapai target, bahkan sampai target akhir tahun. Akhir Renstra maksud saya Pak. Nah, dari Inspektorat Utama ini merefleksikannya itu dengan karena kita sudah lebih bagus gitu capaiannya dari target yang telah ditentukan, sehingga kita meningkatkan target tersebut gitu di tahun-tahun yang akan datang, yaitu di tahun 2021 sampai 2024. Sehingga menurut saya sih ini merupakan hal yang positif ya Pak, karena berarti Inspektorat Utama ini mengikuti perkembangan dari capaiannya gitu, yaitu tadi dengan cara meningkatkan targetnya gitu, sehingga capaiannya Inspektorat Utama itu justru akan mencapai lebih baik. Lalu yang kedua, adanya penambahan indikator Pak. Inovasinya mungkin dari penambahan indikator tersebut itu sebenarnya sih menjadi nilai plus ya dari Inspektorat Utama. Kenapa? Karena dari penambahan indikator tadi kan pelayanan konsultansi ya Pak. Nah, di Inspektorat Utama itu kan selain fungsi assurance itu tadi, itu fungsi consultingnya itu dijabarkan dalam indikator tersebut, sehingga mungkin hasil review Renstra-nya itu sih Pak yang lebih baiknya. Lalu untuk yang ketiga, itu di TL rapat tahun lalu ya. Apakah ada statement yang bisa menggambarkan indikator bahwa capaian kinerja dari individu sudah men-state capaian kinerja Inspektorat Utama? Jujur Pak, kalau untuk ini mungkin masih akan saya cari tahu lagi Pak untuk apakah sudah men-state gitu ya Pak capaian kinerja individunya gitu. Jadi mungkin saya akan menjawabnya setelah saya konsultasi ya Pak dengan Pak Yudi dan Mbak Elida sendiri gitu. Begitu mungkin Pak Fahrul. Ya, makasih Mbak Sarah. Ya, kita diskusikan nanti ya. Ya, Pak. Kami juga mengusulkan adanya hasil review indikator kinerja yang nanti mungkin semoga bisa berguna juga untuk review Renstra berikutnya gitu ya. Karena indikator kinerja di R1 sama R2 kan harus sama juga nih. Ya. Iya. Ya. Oke, makasih Mbak Sarah. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Fahrul dan Mbak Sarah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Tri.
Terima kasih Mas Jihan, yang saya hormati Pak Farul, Mbak Elida, dan teman-teman sekalian. Agak sih ini aja apa ya, memberikan masukan saja di sini. Halo, Terdengar, Pak. halo, sinyal nih. Halo, Halo, Pak. Terdengar, Pak. ya. Izin, Pak Tri, tidak ada suaranya. Iya Mas, sinyal. Halo, Ya, sudah terdengar, Pak. mendan pertanyaan Mas Nanda tadi, salah bagaimana cara menentukan apa ya, target ya. Jelaskan oleh Mbak Sarah kan memang kita dengan target nasional gitu. Kegiatan kegiatan yang bersifat yang sama ukurannya, bisa juga kita juga merujuk pada target nasional. Jadi perlu masalah bagaimana mekanisme untuk metode ukuran capaian target. Ini bisa kita lihat dari ya analisis resikonya, misalnya jika memang itu harus kita pantau bulanan, ya sebaiknya bulanan. Jika bisa triwulan, ya triwulan. Tetapi mekanisme sebenarnya sih jika bisa diukur, memang misalnya berpengaruh pada anggaran, berpengaruh pada pada yang signifikan, seharusnya sih menjadi target kinerja bulanan ya, karena target ini juga menggambarkan pencapaian dia. Jadi yang dilakukan oleh bagian Monef misalnya, bagian Monefnya Badan POM, beberapa target yang sifatnya tadi, jika itu berpengaruh pada target nasional misalnya, atau memang berpengaruh pada memang pencapaian kinerja, memang dilihatnya dipantaunya bulanan. Lalu terakhir untuk masalah menyamaratakan ya, bagaimanapun Renstra itu kan untuk eselon 1 dan eselon 2 itu kan turunan dari kepala badan. Yang krusial itu memang arah kebijakan kepala badannya dulu harus jelas gitu. Baru nanti kita semua di eselon 1 dan eselon 2-nya itu harus merujuk pada target dan arah kebijakan dari kepala badan. Itu saja sih masukannya. Ya Pak Tri, terima kasih Pak, menjadi insight baru Pak bagi kami Pak. Baik, terima kasih Pak Tri. Selanjutnya pertanyaan terakhir, dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Saya mau nanya, kan tadi dijelasin dari Bappenas itu Renstra-nya itu BPOM ditolak. Nah itu kenapa ya? Dan apakah sebenarnya Renstra itu diatur? Maksudnya Renstra itu apa bisa direvisi dan ada peraturannya gitu apa enggak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fira. Oh ya, tadi memang sempat dijelasinnya di awal, kita kan BPOM itu ngajuin revisi, terus diajuin dulu ke Bappenas, tapi setelah
3 kali pertemuan lah intinya, terus revisinya itu ditolak ya sama Bappenas. Itu kenapa? Sebenarnya sih gambaran pertamanya itu BPOM tuh kenapa sih ngajuin revisi Renstra gitu. Itu karena memang di BPOM sendiri ini adanya perubahan struktur organisasi, yaitu yang perubahan OTK melalui Perbepom nomor 21 tahun 2020. Nah, terus juga karena adanya perubahan lingkungan strategis itu seperti pandemi, lalu juga adanya mendasar ke beberapa kebijakan pemerintah lah, seperti UU Cipta Kerja, terus Peraturan Presiden tentang perizinan berbasis resiko, dan Perpres Komi to Pen. Nah, kalau untuk yang UU Cipta Kerja itu adanya mengenai pembinaan kepada UMK dan pembinaan terhadap perizinan berusaha. Terus kalau untuk yang perizinan berbasis resiko itu mengenai sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar perizinan. Terus yang tentang PEN itu tahun 2020 nih, itu sekitar 10 November, di mana penugasan BPOM itu sebagai wakil ketua komite PEN, sehingga hal tersebut tuh menjadi dasar lah bagi BPOM ini mau merevisi Renstra-nya. Nah, tapi usulan tersebut ditanggapi nih oleh Bappenasnya itu perubahan struktur OTK itu bisa mengubah, tapi itu harus ditetapkan melalui Perpres dan berdampak secara signifikan lah terhadap perubahan tupoksinya dari BPOM. Nah, kalau perubahan OTK-nya BPOM ini itu kan kemarin disahkan itu melalui Perka BPOM, dan itu tidak mengubah tugas dan fungsi BPOM. Nah, itu menjadi salah satu tanggapan dari Bappenas kurang cukup kuat gitu untuk melakukan revisi. Lalu untuk yang tadi untuk undang-undang seperti Cipta Kerja, perizinan beresiko sama PEN, itu kalau nggak salah per BPOM itu dikeluarinnya itu 4 September. Jadi kalau untuk UU Cipta Kerja itu kan itu November 2020. Jadi sebenarnya untuk perubahannya dari tupoksi BPOM ini udah berubah gitu sebelum adanya si UU Cipta Kerja, terus PEN, terus sama perizinan berbasis risiko, sehingga pendapatnya dari Bappenas itu kurang tepat gitu, menjadi alasan untuk berubahnya revisi Renstra-nya BPOM, sehingga memang memang tuh di kementerian-kementerian atau lembaga lain juga ya, tentang tadi yang PEN tentang COVID itu Renstra KL yang mendapatkan tambahan tugas tadi kan, kalau BPOM itu kan wakil komitenya PEN ya. Itu memang dari mereka itu juga tidak ada yang mengubah Renstra-nya. Jadi memang sehingga itu sih tanggapannya Bappenas, kenapa merasa kurang cukup kuat lah untuk bisa melakukan revisi di BPOM. Tapi kalau Bappenas sendiri sih intinya kita kan ada penyesuaian target juga ya. Nah, itu di akomodasinya itu di rencana kinerja, jadi bukan di review, bukan di Renstra-nya. Dan itu harus koordinasi sama Kemenpan RB. Nah, tadi Kemenpan RB yaitu tadi ngarahinnya untuk di review terhadap Renstra-nya agar bisa terupdate gitu hasil reviewnya. Nah, kalau tadi emang ada nggak sih aturan kalau Renstra itu boleh direvisi? Ada aturannya, itu di Permen PPN atau Bappenas tuh nomor 5 tahun 2020 kayaknya. Nah, itu intinya bahwa perubahan target itu bisa dilaksanakan asalkan satu itu adanya kebijakan pemerintah yang tadi ada perubahan SOTK, nah itu yang ditetapkan oleh Presiden secara langsung, dan itu berdampak terhadap perubahan tugas dan fungsinya dari KL tersebut. Terus yang kedua itu adanya kebijakan pemerintah langsung, di mana langsung dari peraturan Presiden itu berdampaknya perubahan tugas dan fungsi dari KL itu sendiri. Lalu yang terakhir adanya kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dan urusan pemerintahan perencanaan. Gitu sih. Jadi kalau untuk aturannya ada, bisa dengan kondisi dan syarat tertentu. Gitu Mbak Vira. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Yudi untuk memberikan tambahan atau arahan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Jian. Yang saya hormati rekan-rekan inspektor utama yang hadir luring maupun daring, Mbak Sarah selaku narasumber. Dari saya mohon maaf malah karena tidak bisa mengikuti sesi Jumat Ceria kali ini
padahal ini sangat penting untuk kita semua. Tapi ini kan direkam ya Mas ya, nanti kan saya dengarkan kembali. Kemudian untuk Mbak Sarah, terima kasih atas materinya. Jadi teman-teman insya Allah terpapar pekerjaan kita secara payungnya itu seperti apa. Ya. Indikator-indikator kinerja yang kita awasi, kemudian target kinerja yang jadi ukuran keberhasilan inspektor utama. Nah itulah yang penting sebetulnya. Jadi teman-teman itu bekerja memahami mengapa rekan-rekan melakukan kerja BMN, mengapa rekan-rekan melakukan kerja revisi PUPA yang berkali-kali, tahun lalu sampai 9 kali ya Mbak Tira ya. Ini juga Januari masih tanggal 14 sudah mau revisi gitu ya. Nah kenapa seperti itu? Pekerjaan-pekerjaan rutin yang sebetulnya bermakna mempunyai target kinerja yang lebih besar. Sebenarnya itu sih yang kita harapkan ya Mbak Sarah ya. Jadi teman-teman itu mengerjakan sesuatu itu memang kebutuhan dari organisasi inspektorat utama, dan kerjaan rutin teman-teman itu mempengaruhi atau mempunyai dampak terhadap kinerja di Ibu Inspektur utama. Mas Nanda ini bulan di samping saya kan melakukan pekerjaan keuangan, pertanggungjawaban keuangan. Ternyata pertanggungjawaban keuangan itu ada indikatornya, indikator EK yang disusun dari IKPA, gitu kan ya, NKA dari IKPA dan IKA. Nah gitu. Kayak kan seperti itu Mbak Fira, Mas Jihan dari indeks profesional ASN. Nah, kita banyak bermain pada level learning and growth. Tadi sudah dijelaskan Mbak Sarah ya. Kemudian poin kedua adalah kita juga melakukan adjustment atau revisi terhadap target tersebut. Sebaik apapun perencanaan, dia pasti ada sisi-sisi di mana perencanaan itu tidak tepat. Itu kita bukan ahli nujum begitu ya. Kegiatan berhasil apabila perencanaannya baik. Kita sudah coba perencanaan yang baik, tetapi kadang di dalam perjalanan itu ada adjustment, ada justifikasi, ada perubahan lingkup gitu ya. Yang paling mudah misalkan saya bangun rumah, sudah diundang arsitek terbaik, tukang terbaik, gitu kan, 3 bulan, 4 bulan selesai, uangnya ada. Ternyata dalam perjalanan tukangnya sakit. Yang gitu-gitu kan perlu adjustment. Entah adjustment waktunya semakin lebih panjang, atau penggantian material. Misalkan materialnya awalnya inginnya pakai marmer gitu, ternyata marmernya tidak bisa diimpor, nah gitu-gitu kan. Itu selalu ada penyesuaian. Kita bangun rumah saja ada penyesuaian, apalagi target kinerja setahun. Tentu dia ada adjustment, ada penilaian periodiknya. Mungkin itu Mas Jihan, Mbak Sarah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya lupa yang ketiga, harapan besar kami kan forum ini menjadi forum yang rutin, jadi teman-teman saling tukar sharing ilmu, diinisiasi oleh bagian tata usaha, nanti mungkin kita gantian, minggu depan inspektorat 1, minggu depannya lagi inspektorat 2, lalu balik lagi ke bagian tata usaha. Nanti Mas Jihan koordinasi saja dengan Pak Tri dan Pak Farul. Minggu depan berarti di Inspektorat 1, siapa staf di TU Inspektorat 1 yang mau sharing. Lalu ada yang pernah menanyakan ke saya, materinya apa Pak? Karena kalau semakin belakangan dia memberikan narsum kan habis gitu. Ya habis nggak apa-apa, cari yang lain. Tidak harus pekerjaannya, tidak harus diklat yang pernah dia ikuti. Sesuatu yang dia anggap menarik, dia ingin sharing, silakan. Mbak Sofi pernah ya sharing seperti itu, saya lihat Pak Tri juga sharing sesuatu yang bukan merupakan pekerjaan rutinnya. Kemudian yang kedua Mas Jihan, mungkin nanti moderatornya jangan Mas Jihan terus. Pengganti minggu depannya lagi itu sebagai moderator. Jadi Mas Jihan fokus di fasilitasi, Zoom, host, begitu ya. Nanti serahkanlah moderator ke narsum berikutnya. Jadi minggu ini kan Mbak Sarah, minggu depan misalkan Mbak Fira, berarti moderatornya Mbak Fira. Persiapan untuk jadi narsum minggu depannya lagi. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua terbiasa menjadi narsum, terbiasa menjadi moderator. Jadi nanti kalau ada acara besar, saya nggak selalu nunjuk Mas Jihan atau Mas Nanda gitu. Tapi yang lain bisa. Mungkin 3 poin itu Mas Jihan, terima kasih dan saya mohon maaf atas keterlambatan saya bergabung. Baik, terima kasih Pak Yudi atas arahan yang telah diberikan. Berhubung sudah memasuki jam 9 ya, menandakan sudah di ujung acara dalam agenda Jumat Ceria pada kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terutama kepada Mbak Sarah atas ketersediaannya untuk memberikan paparan materinya. Semoga apa yang telah diberikan dan apa yang telah kita dengarkan semua dengan seksama dapat kita serap dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat kita capai menurut Renstra yang sudah ditetapkan.
Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sudah berkenan hadir dalam agenda Jumat Ceria pada edisi ke-7 kali ini. Akhir kata dari saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.